ini menjadi penting untuk tadi ya, untuk menjaga sistem imunnya tadi. Kemudian lamanya tadi boleh kira-kira mungkin 1 bulan dulu dilihat ya dok ya. 1 bulan tadi dulu ya, betul. Ya, oke baik. Berikutnya ini adalah pertanyaan dari apoteker Rizka Horunisa. Kaitannya dengan metode kelahiran tadi dok, berpengaruh nggak terhadap pertumbuhan bayi maupun motorik bayi begitu? Bisa Jadi berpengaruh nggak kayaknya dokter? ini ya Prof, tadi kayaknya sudah saya jelaskan ya, yang Firmansyah tadi ya, Saya hadir bahwa di sini mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pak ada Is, bocor mohon ya, maaf Prof. Pak Is, bocor Pak Is. Maaf. Ya. Jadi kalau metode kelahiran berpengaruh nggak terhadap pertumbuhan bayi dan motorik? Ternyata dari penelitiannya Prof. Firmansyah tadi bahwa metode kelahiran itu berpengaruh pada antropometri. Antropometri apa? Baik dari berat badan ataupun tinggi badan. Itu pengaruh pada bayi yang dilahirkan secara seksio, dan kalau pada bayi ASI mungkin lebih baik yang bayi ASI. Tetap ASI itu yang utama. Nah, bagaimana dengan motoriknya? Motorik kayaknya saya belum menjumpai motoriknya ya. Tapi kalau gangguan perilaku itu ternyata pemberian simbiotik bisa memperbaiki resiko gangguan perilaku pada bayi. Iya. Tetap saja ASI yang terbaik ya dokter. Tetapi dalam kasus memang tidak bisa memberikan, maka ini menjadi perlu ditambahkan begitu ya. Susu formula yang mengandung simbiotik. Ya, susu formula ya, jangan simbiotiknya saja. Iya, susu formula karena mengandung komponen lain ya dokter, karena menggantikan ASI tadi ya, nutrisinya ya. Baik, susu formula plus simbiotik. Dokter, ini masih ada pertanyaan dari apoteker Masayu. Ketika tidak bisa menghindari sesar, apa yang bisa dilakukan agar sistem imun bayi tinggi, dan apakah asupan kalek ini dok bisa diberikan pada anak yang mengalami alergi karena lemahnya sistem imun? Gimana dokter? Ya oke. Misalnya kita rencana, ini mungkin ibunya mempunyai alergi, kemudian dia tidak bisa menghindari kelahiran secara sesar. Dia terpaksa harus lahir secara seksio. Maka yang paling penting adalah si ibu mempersiapkan diri, tadi seperti saya sebut, sebelum melahirkan bisa mengkonsumsi probiotik, ya. Kemudian setelah 2 bulan mengkonsumsi probiotik, lahir misalnya SC. Nah, setelah SC usahakan memberikan ASI eksklusif. Kalau misalnya karena suatu hal tidak bisa memberikan ASI eksklusif, mungkin ibu bisa memberikan susu formula yang mengandung simbiotik sebagai bukan pengganti ya, replacement daripada ASI ini agar mikrobiota di saluran cerna ini bisa tumbuh dengan baik. Itu. Ini yang paling penting ya. Jadi bukan nanti saya takutnya ditangkapnya apa-apa deh misalnya kasih air gula ditambah simbiotik. Tetap harus pakai susu kalau simbiotik. Susu, iya. Bayi baru lahir. Kalau sudah ASI nggak perlu ya. Iya, ini pertanyaan-pertanyaannya masih kok hampir mirip-mirip ya. Sepertinya mungkin teman-teman tadi ada yang joinnya agak belakangan kali ya. Karena ini sebagian menanyakan juga apakah kalau sudah ada ASI sudah cukup ya. Saya kira tadi sudah jelaskan sama dokter bahwa kalau sudah menggunakan ASI, apalagi kalau eksklusif ya, itu sebetulnya sudah optimal ya. Tetapi dalam kasus tidak bisa mendapatkan ASI dan apalagi kemudian lahir sesar, maka bisa ditambahkan susu dengan simbiotik begitu. Ini beberapa pertanyaannya hampir mirip. Apakah asupan kalek ya, Prof? Lupa saya. Oh ya, kaleknya tadi ya, betul dok, kaleknya. Jadi kalek itu kalek itu kan kalsium, nggak ada hubungannya dengan alerginya. Iya, cuman kayaknya di masyarakat tuh sering ada berkembang kalek itu bisa untuk alergi gitu dok, barangkali kayaknya pernah dengar juga. Itu memang nggak ada ya sebetulnya ya. Yang benar itu sebenarnya vitamin D, ya. Bukan kalek. Vitamin D, karena vitamin D itu akan meningkatkan jumlah daripada T-regulator. Nah, karena T-regulator ini kayak misalnya polisinya saluran cerna, dia bisa menyeimbangkan TH1 dan TH2. Di mana TH1 ini terhadap infeksi, TH2 ini terhadap alergi. Nah, kalau ini terjadi keseimbangan, maka tidak terjadi alergi ataupun infeksi. Itu benar kalau pakai vitamin D, tapi bukan kalek. Iya, jadi bukan kalek atau kalsium ya. Kalek itu maksudnya kalsium ya dok ya?
Betul, betul. Iya. Kalsium karbonat Tapi kalau nggak salah. lebih ke vitamin D-nya karena vitamin D memang sangat related dengan sistem imun juga ya, Dok. Sering Betul. juga selama COVID kemarin kan kita juga selalu dapat vitamin D juga ya, vitamin C, Sampai vitamin D. kehabisan. Iya, termasuk yang penting dalam sistem imun. Baik. Oke, ini saya lagi cari pertanyaannya agak beda nih karena hampir sebagian besar nih pertanyaannya hampir mirip, yaitu apakah bayi yang dilahirkan SC dan mendapatkan ASI apakah sistem imunnya berkembang dengan baik? Ya, saya kira sudah dijelaskan tadi ya. Jadi kalau SC tapi dapat ASI ya tentu insya Allah akan tetap baik begitu ya. Begitu ya, Dok ya, kalau Ya. ASI tadi. Ini ada yang menanyakan sebentar. Tadi juga bahwa bisa mengurangi risiko anak-anak saat dewasa juga ya, Dok ya. Artinya bukan saja risiko pada saat anak-anak tapi juga pada saat sudah dewasa. Kemudian tadi sudah ada juga menanyakan tentang usia paling baik diberikan mulai kapan, apakah harus menunggu usia 1 tahun? Enggak juga ya, Dok ya? Nggak usah. Kan Iya, ada yang jadi alami sebenarnya. Tadi ada yang nyanyikan sumber, sudah saya sebut ya, sumber daripada probiotik dan prebiotik. Iya, sudah ada. Kemudian ini pertanyaan hampir sama. Terhadap bobot kelahiran normal dan seksio berpengaruh terhadap bobot sudah ada juga ya, Dok, tadi udah dijelaskan ya, Dok? Ya. Ini ada ERAK dan SC ya. ERAK sama deh sebenarnya. ERAK sama ya, Dok? Aja ya, sama. Iya. Usia pemberian ASI tadi dengan sesar sama aja, sejak lahir langsung bisa diberikan ya, Dok? Bisa. Ini ada yang menanyakan berapa usia pemberian ASI bagi bayi yang lahir sesar ya kan ya. Apalagi kalau ASI ya langsung aja gitu, nggak ada. Asal bayinya pengen minum langsung dikasih ya, Dok, kalau ASI itu. Begitu. Jadi ada yang namanya inisiasi menyusui dini. Bayi yang lahir seksi belum selesai dijahit, bayinya udah ditaruh di ibunya. Itu paling. Iya. Oke. Jadi segera saja setelah lahir bisa langsung diberikan ASI begitu ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan, Dok, terkait dengan apa indikatornya kalau sudah mendapatkan simbiotik itu dikatakan berhasil dan optimal, Dok? Mungkin ada parameter tertentu gitu mungkin untuk mengindikasikan keberhasilan penggunaan simbiotik? Ya mungkin kalau misalnya kita melihat bayi ya, bayi baru lahir, kemudian dilahirkan secara seksio ya, kemudian kita berikan simbiotik misalnya simbiotik karena ibunya mungkin melahirkan secara seksio dan tidak bisa memberikan ASI, memberikan susu formula. Maka sekarang selain pemberian simbiotik secara langsung, saya sebut 1 bulan itu, kita bisa memberikan susu yang mengandung simbiotik. Nah, kalau yang susu mengandung simbiotik ini tidak perlu hanya 1 bulan ya, bisa berlangsung lama. Nah, simbiotik ini akan mempengaruhi mikrobiota saluran cerna. Ini terbukti dari misalnya proses buang air besarnya, kenaikan berat badannya, kemudian indikator yang lain ya kesehatan daripada si anak. Oke. Ya. Tidak. Oke. Oke, baik, Dokter. Demikian ya, teman-teman, tadi jawaban dari dokter. Ini ada mungkin agak panjang nih, Dok, ada yang menanyakan tentang preeklamsi ini. Jadi ada pasien yang pada lahiran ini enggak ada namanya, jadi saya nggak bisa menyebut nama. Ada pasien yang pada lahiran pertama mengalami preeklamsi sehingga diberikan obat untuk mengatasi preeklamsi selama 1 bulan. Lalu lahiran SC, ya, seksio pada waktu lahir anak hanya bisa mendapatkan ASI di 6 bulan awal kehidupan. Jadi mungkin sesuatu kondisi hanya bisa memberikan ASI 6 bulan. Dan ketika berganti susu formula, dia mengalami alergi susu sapi. Oh, ini agak berat kalau yang ada alergi ini ya, Dok. Dan hanya bisa menggunakan susu neokat, ini saya kurang tahu. Saat ini pasien sedang hamil anak kedua, apakah untuk menghindari gangguan saluran cerna anak, ibu hamilnya perlu mendapatkan probiotik selama kehamilan 7 bulan karena dia juga konsumsi obat-obatan preeklamsi, Dok. Baik. Kalau yang nggak ada namanya ini hanya nomor telepon ya? Iya, nomor apa ini, Dok? Kalau misalnya anak pertama mengalami alergi, kalau Neocat ini kan untuk alergi berat sebenarnya, bukan alergi biasa. Alergi, jadi alergi susu sapi yang berat itu wajib. Tapi kalau alergi susu sapi yang moderate itu ataupun ringan itu tidak perlu pakai Neocat. Nah, kalau sudah pakai Neocat berarti alergi susu sapi si kakak ini berat. Bu yang ingin melahirkan anak kedua
berdoa supaya anak keduanya ini tidak alergi, maka ibu boleh mempersiapkan